pembelajaran baru di kelas yang baru, yakni kelas 6 di SD kita tercinta, SD Negeri Punjul 2. Nah, anak-anak memasuki ajaran baru ini, kita akan mempelajari yang namanya tema per tema, ya. Seperti yang diketahui, di kelas 6 ada 9 tema, dan untuk hari ini kita akan belajar tema yang pertama, ya. Dan tema yang pertama ini dibagi menjadi sub-tema, sehingga kita akan belajar mengenai subtema 1, pembelajaran 1 tentang tumbuhan sahabatku. Nah, seperti yang kalian ketahui, di lingkungan kita banyak terdapat tumbuh-tumbuhan. Nah, coba amati gambar berikut. Kalau kalian lihat, di sini ada hewan, manusia, kemudian tumbuhan. Nah, hewan, manusia, dan tumbuhan ini berkolaborasi bersama dalam satu lingkungan. Nah, sehingga membentuk yang namanya ekosistem. Nah, tapi kali ini kita tidak membahas ekosistem, kita akan membahas tentang tumbuhan, manfaatnya, dan tentang proses penyerbukan pembuahan sehingga terjadi yang namanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kaitan dengan tumbuhan, nanti kita juga akan belajar tentang ASEAN, kekayaan yang ada di negara-negara anggota ASEAN, dan bagaimana kita menyikapi keragaman di antara negara-negara ASEAN tersebut. Mari kita belajar. Kalau kalian amati, di sini jika rumput tidak ada, maka hewan-hewan di sini tentu kelaparan. Kemudian jika pohon-pohon, sayur-sayuran tidak ada, tentu kebutuhan nutrisi manusia juga tidak akan seimbang. Nah, begitupun juga dengan lingkungan. Kalian bayangkan kalau tidak ada pohon, tumbuhan, bagaimana udara di sekitar kita? Nah, tentu banyak polusi, bukan? Yang kita ketahui bahwa melalui proses fotosintesis kita dapat menghirup udara yang lebih segar berkat adanya oksigen yang dilepaskan. Nah, mari kita belajar tentang salah satu tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan apa itu? Nah, itu adalah tumbuhan jagung. Seperti yang kalian ketahui bahwa jagung ini bisa dikonsumsi dan diolah menjadi berbagai makanan. Namun kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan jagung. Nah, bagaimana cara jagung berkembang biak? Ada yang tahu? Nah, mari kita bahas. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, jadi bukan hanya negara kita saja, ya. Di negara kita sendiri itu di Pulau Madura itu terkenal jagung itu menjadi bahan makanan pokok karena merupakan penghasil karbohidrat yang sangat baik di tubuh kita. Jadi selain nasi, kentang, gandum, dan lain-lain, di sini jagung juga berperan. Nah, bagaimana jagung itu bisa berkembang biak? Mari kita lihat di sini. Jika kalian amati, tumbuhan jagung itu ada bunga, ya. Bunga yang berwarna kuning itu merupakan helai-helai rambut halus, ya. Helai-helai rambut itu terdapat tepung, serbuk-serbuk itu yang kalian biasanya untuk main, itu akan terbawa angin, kemudian jatuh kemana? Jatuh ke kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga. Namun di sini yang sering terjadi adalah di bunga pohon jagung yang lain, sehingga terjadi yang namanya penyerbukan silang, ya. Jadi pembuahan, kemudian dari proses itu, kemudian bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Nah, perkembangan itu dapat diamati dari waktu ke waktu, sehingga bila sudah waktunya panen, apa warnanya? Warna itu rambut-rambut jagung itu menjadi coklat kehitaman. Nah, itu tanda bahwa sudah siap panen. Kemudian tongkolnya juga mengering, yang semula kulitnya hijau menjadi kuning itu ya. Apabila dikupas, kalian dapat melihat biji jagung yang kuning dan bisa diolah menjadi berbagai makanan. Kemudian untuk petani jagung biasanya disisihkan sebagai bahan atau bibit untuk penanaman jagung selanjutnya, sehingga ketersediaan jagung itu tetap ada ya, tumbuh kemudian panen, ditanam lagi dan panen lagi seperti itu. Jadi tumbuhan itu memang ada yang melakukan perkembangbiakan secara kawin atau generatif seperti pohon jagung tadi ya. Namun ada yang tidak melalui proses penyerbukan, sehingga nanti ada yang namanya perkembangbiakan buatan. Namun kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif atau secara proses kawin ya. Ini bila kalian amati bagian-bagian bunga, kalian bisa lihat di sini ada mahkota bunga yang berwarna pink ini ya, atau kalau kalian bisa lihat bunga sepatu biasanya ada yang berwarna merah. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya benang sari ya, benang sari ini. Yang panjang ini namanya benang sari. Kemudian yang di tengah ini namanya putik. Benang sari sendiri itu dibagi lagi. Ada kepala sari. Ini yang atas ini namanya kepala sari. Kemudian tangkainya ini namanya tangkai sari. Kalau putik bagaimana? Sama. Yang atas ini namanya kepala putik. Yang bawah, yang tangkai ini namanya tangkai putik. Nah, apakah hanya itu? Tidak. Di dasar bunga itu ada yang namanya kelopak. Nah, itu ya, yang membungkus mahkota melekat di dasar bunga. Kemudian di dalamnya, di dalam dasar bunga itu terdapat bakal biji. Kalau kalian pernah membuka dalamnya bunga sepatu, itu biasanya kalian menemukan kecil ya, kecil. Itu disebut bakal biji. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Kita lihat di sini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan ya, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk-serbuk ini yang kecil-kecil, kalau tadi di pohon jagung tadi yang berwarna kuning-kuning itu jatuh ke kepala putik ini ya, yang tengah ini. Kemudian itu dinamakan proses penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan tersebut, apa selanjutnya? Nah, kita baca. Pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari ya. Biasanya kalau kalian lihat di bunga sepatu itu yang rabut-rabut warna merah itu ya, kecil-kecil, yang menuju ke ruang bakal biji ya. Jadi masuk ke dalam sini. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari ya, melalui sini. Di dalamnya apa yang terjadi? Di dalam ruang bakal biji itu terjadi pembuahan, yaitu peleburan, melebur jadi satu. Serbuk sari yang jatuh masuk ke dalam, kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid ini akan bersatu dengan sel kelamin betina atau sel telur di kepala putik ya. Hasil dari pembuahan adalah zigot.
zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga kemudian berkembang menjadi bakal biji, bakal biji kemudian menjadi biji dan bakal buah, ya. Kemudian dari bakal buah berkembang menjadi daging buah, ya. Lembaga yang berada di dalam bakal biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Kalau kalian pernah tahu kecambah, nah kalau kalian buka dalamnya itu ada bentuk kecil yang menyerupai daun. Nah, itu namanya lembaga atau calon tumbuhan baru, ya. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, artinya ada proses penyerbukan dan pembuahan seperti tadi, itu antara lain pohon padi, mangga, durian, dan jambu. Kalian bisa mencari contoh tumbuhan yang lain di sekitar kalian, ya, banyak sekali. Selanjutnya, jika kita membahas bunga, tidak hanya di Indonesia yang ada bunga. Ternyata di negara-negara lain itu juga terdapat berbagai macam bunga. Nah, di sini jika kalian baca, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia, tuh ya. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Ini yang anak perempuan tentu biasanya suka main masak-masakan, kemudian membuat jus dipakai untuk pewarnanya ini, ya. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di negara Malaysia, ya. Kemudian ada bunga Kamboja. Di mana tempatnya? Nah, bunga Kamboja ini sangat terkenal di Kamboja, ya, di Laos, ya. Bunga Kamboja ini sangat terkenal di Laos, ya, negara Laos. Di negara Laos ini disebut dor campa, ya. Kalau di Bali, di negara kita ini biasanya digunakan penari sebagai aksesoris atau perhiasan perlengkapan tari. Nah, itu ya. Kalau di Laos sana digunakan untuk dekorasi atau upacara keagamaan penyambutan tamu, ya, seperti itu. Nah, ini adalah peta negara anggota ASEAN, anak-anak, ya. Jadi Malaysia, Laos, Indonesia itu hidup berdampingan, meskipun berbeda negara, ya. 10 negara tadi itu termasuk anggota ASEAN. Di sini Ibu jelaskan, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena apa? Adanya letak geografis dan kemiripan budaya yang hampir sama, ya. Adanya kesamaan-kesamaan ini kemudian diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan, ya. Nah, pada tahun berapa berdiri? Di sini dijelaskan, berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Jadi di mana berdirinya? Berdirinya atas Deklarasi Bangkok. Bangkok itu di negara Thailand, ya. Nah, siapa pendiri ASEAN? Nah, kita lihat di sini ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN. Nah, itu yang mempelopori berdirinya ASEAN. Di situ adalah negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut. Nah, ini tokoh-tokoh yang mendasari terbentuknya ASEAN. Dari Indonesia sendiri itu adalah Adam Malik, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. 5 negara tersebut harus membuat ASEAN ini menjadi
organisasi yang berkepentingan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kemudian apakah hanya itu, Bu? Tadi kan banyak di petanya ada 10, yang lain apa? Nah, ini pada waktu berlalu, kemudian ada negara-negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, berikut berdasarkan tanggal bergabungnya. Di sini ada 5 negara pencetus tadi pada tahun 1967, kemudian pada tahun 1984 itu ada Brunei Darussalam, ya. Pada tahun 1995 itu Vietnam. Kemudian Laos dan Myanmar ini bergabung secara bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir bergabung itu adalah negara Kamboja. Gabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak, tadi seputar ASEAN. Kemudian kita lihat kembali kondisi geografis Asia Tenggara itu kurang lebih sama, ya, dari negara-negara tergabung dalam ASEAN. Letaknya itu berada di antara perairan dan samudra, laut, dan teluk, ya. Ini Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, ya. Jadi ini Samudra Hindia. Kemudian di sini ada Teluk Benggala, ya. Yang namanya teluk itu laut yang menjorok ke daratan, itu namanya teluk, ya. Kemudian Laut Cina Selatan di utara. Nah, di sini, ya. Di sini Laut Cina, ya. Di sini negara Cina, di sini Laut Cina. Kemudian di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik. Ini, ya, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Selatan apa, Bu? Jelas bagian selatan kita perbatasannya adalah negara Australia ini, ya. Ini bukan termasuk ASEAN, ya, Australia. Nah, kemudian wilayahnya bagaimana? Wilayahnya terbagi menjadi 2. Di sini kalian lihat, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama daratan berbentuk semenanjung, ya. Wilayah bentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, ya. Di sini Thailand, di sini Myanmar, di sini Thailand, kemudian Laos, Kamboja, ya. Kemudian ada Vietnam, di sini Vietnam. Kemudian Malaysia bagian barat, ini, ya, Malaysia. Itu berbentuk semenanjung. Kemudian yang berbentuk gugusan kepulauan, di sini ada Filipina. Ini terdiri dari pulau-pulau. Ini disebut gugusan kepulauan, ya. Kemudian negara kita, negara Indonesia, ini sudah diketahui bersama terbentuk dari pulau-pulau yang bersatu menjadi negara Indonesia. Kemudian Malaysia bagian timur, di sini masih Malaysia. Kemudian Singapura, ya. Singapura itu negara yang kecil tapi dia juga berbentuk kepulauan. Kemudian Brunei Darussalam, ya, Brunei Darussalam itu merupakan negara yang berbentuk gugusan kepulauan, artinya terdiri dari beberapa pulau-pulau, ya. Kita lanjut sekarang, kita mencoba untuk mempelajari kehidupan sosial budaya di negara-negara tersebut. Kalian bisa menulis rangkuman tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN
di buku ya, di buku tulis masing-masing. Dari mana sumbernya? Kalian bisa mencari di buku bacaan atau di internet ya. Kalian kerjakan tugas tersebut sesuai dengan pembagian berikut ya. Jadi yang pertama nanti kalian cari Brunei Darussalam dan Malaysia. Yang kedua Filipina dan Kamboja. Yang ketiga Myanmar dan Vietnam. Yang keempat Laos dan Singapura. Yang terakhir Thailand dan Indonesia. Nah, karena kalian sekarang ada 5 anak, maka pas untuk satu persatu menyelesaikan 2 negara. Jadi satu anak nanti kebagian mengulas kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN 2 negara ini ya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan nanti ketika masuk ya, atau tatap muka. Kemudian untuk siapa yang mendapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 nanti Ibu share di grup WA. Jadi mudah bukan? Jika kalian merasa belum memahami secara mendalam, kalian bisa mencari sumber dari internet atau buku bacaan yang lain. Dan kita dapat belajar dengan penuh semangat apabila mempunyai niat dan tekad yang kuat. Pesan Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.